Perkenalkan, nama saya Made Tiaraka Wicaksana dengan NIM 1402210353 kelas AK 4507 akan menjelaskan tentang tugas penulisan akademik mengenai topik penulisan akademik, penulisan naratif, dan literasi ilmiah. Pada tugas saya memilih topik umum dengan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility. Topik khusus saya, pengaruh corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Pernyataan penulis, penerapan GCG dan CSR yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu tujuan penulis mengetahui bagaimana pengaruh GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, pemilikan institusional, tendensi Dewan Komisaris, dan ukuran Dewan Komisaris dijadikan proksi dari GCG. Kemudian jawaban diskusi pada nomor satu, yaitu sebutkan perbedaan jawaban nomor satu Anda dengan rekan Anda. Yang pertama, itu perbedaan pada topik jurnal yang diambil. Pada jurnal saya berfokus pada pengaruh good corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada topik rekan saya berfokus pada pengelolaan keuangan daerah. Perbedaannya karena kedua jawaban mengambil fokus topik yang berbeda. Pada topik saya membahas tentang bagaimana penerapan GCG dan CSR dapat mempengaruhi nilai perusahaan. GCG berfokus pada praktik manajemen yang baik dan transparansi. Sedangkan CSR menekankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Keduanya dianggap penting untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Pada topik rekan saya, membahas pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam pemerintah daerah. Tata kelola yang baik mencangkup prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan efisiensi dan efektif. Fokusnya adalah pada baga- bagaimana struktur dan proses pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan. Topik ini berfokus pada mekanisme pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaporan, dan pengawasan. Ini mencakup bagaimana pemerintah daerah merencanakan anggaran, melaksanakan pengeluaran, dan melaporkan hasilnya. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik. Kemudian pada jawaban nomor 2, alur paragraf sistematis. Yang pertama, memperkenalkan pentingnya maksimalkan laba sebagai tujuan utama perusahaan, menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak akan meningkat tanpa perhatian terhadap kondisi internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa penerapan GCG dan CSR dapat membantu menyeimbangkan kepentingan internal dan eksternal untuk nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, menjelaskan proksi yang digunakan untuk mengukur GCG seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, independensi Dewan Komisaris, dan ukuran Dewan Komisaris. Lalu yang keempat, menjelaskan bahwa sampel terdiri dari 26 sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 dan 2019 dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Lalu, kelima, menjelaskan hasil analisis yang menunjukkan bahwa GCG dan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan bahwa penerapan GCG dan CSR yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu kemudian rangkaian berdasarkan tempat, ruang, dan waktu. Penelitian saya dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya sektor manufaktur. Data yang digunakan diambil dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini mencakup periode 2014 sampai 2019. Kerangka tulisan dan paragraf utuh ini saya. Yang pertama, pengaruh good corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Abstraknya mengenai ringkasan penelitian. Kemudian di pendahuluan terdapat yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, lalu di metode penelitiannya. Yang pertama ada pendekatan yang digunakan, yaitu kuantitatif. Lalu yang kedua, populasi dan sampel. Sampel yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2019 sebagai populasi penelitian dan sampel sebanyak 24,9 dari 62 perusahaan. Sumber data yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan, definisi operational variable, meneliti setiap variabel yang digunakan. Lalu kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada analisis data, itu menjelaskan hasil analisis statistik. Lalu yang kedua, interpretasi hasil, yang menjelaskan hasil yang signifikan dan tidak signifikan. Kemudian ada kesimpulan.
Globalisasi yang terjadi saat ini diikuti dengan perkembangannya teknologi membuat semakin besarnya dunia usaha yang membuat ketatnya persaingan usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Semua perusahaan memiliki tujuan utama mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi. Karena tinggi rendahnya kemakmuran pemegang saham dapat dikabarkan dari berapa tinggi nilai perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, penerapan ECG dan CSR menjadi sangat penting. ECG berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya, sedangkan CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ECG dan CSR terhadap nilai perusahaan dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kedua faktor dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian lanjut kepada jawaban diskusi soal 2. Jelaskan perbedaan penulisan naratif Anda dengan rekan Anda. Kedua paragraf tersebut memiliki fokus yang berbeda, meskipun sama-sama membahas tentang tata kelola yang baik. Paragraf pertama berfokus pada dunia usaha dan menyoroti pentingnya penerapan GCG dan CSR dalam meningkatkan nilai perusahaan. GCG mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya, sementara CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua aspek ini dianggap penting dalam menciptakan nilai perusahaan yang tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, paragraf kedua membahas tentang tata kelola keuangan daerah, di mana sistem akuntansi keuangan yang baik berperan besar dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan tersebut berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola dana publik yang relevan dan dapat dipercaya. Meskipun kedua pembahasan tata kelola yang baik konteksnya berbeda, yang satu terkait dengan perusahaan dan yang lain terkait dengan pemerintahan daerah. Kemudian pada soal kedua, jelaskan dalam tugas akhir penulisan naratif terdapat bagian apa saja yang disebutkan dulu. Dalam tugas akhir penulisan naratif umumnya terdapat dua bagian utama, yaitu bagian pendahuluan dan pembagian bahasan. Pada pembagian pendahuluan, di bagian ini penulisan naratif digunakan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan dan tujuan dari penelitian topik yang dibahas. Narasi di pendahuluan berfungsi untuk memperkenalkan topik kepada pembaca dan menjelaskan mengenai topik tersebut penting serta relevan. Dalam narasi ini, penulis sering menyusun cerita yang memaparkan kondisi atau situasi yang melatar belakangi perlunya dilakukan penelitian. Kemudian pada pembahasan penulisan naratif digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian dan menghubungkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Penulisan naratif di bagian ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan temuan penelitian secara rinci, menganalisis implikasi dari hasil tersebut, dan memberikan wawasan baru terkait topik yang diteliti. Dengan menggunakan gaya penulisan naratif, penulisan yang menyajikan argumen yang lebih mendalam dan kompleks, serta menggambarkan hubungan antara konsep yang lebih jelas. Hal ini membantu pembaca untuk lebih memahami kontribusi penelitian tersebut dalam konteks yang lebih luas dan bagaimana temuan tersebut dapat diterapkan atau dikembangkan lebih lanjut. Lalu pada soal ketiga, citasi reference. Dalam rangka memastikan pengambilan keputusan Dewan Komisaris independen dan efektif dan efisiensi, dan tetap independensi proporsi, komisaris independen setidaknya harus mencapai 30% dari seluruh komisaris, ungkapkan pada Marini dan Marina 2017. Permasalahan GCG muncul disebabkan terjadinya pemisahan antara pihak pemegang saham dengan pihak pengendalian perusahaan. Pemisahan ini mendasari pada teori agensi, yakni pihak manajemen cenderung untuk meningkatkan kemakmuran dirinya dan mengesampingkan tujuan perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan saat ini menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian ini berikut tutorial untuk eh, membuat citasi dari Mendeley. Langkah pertama, masukkan jurnal yang ingin dicari citasinya. Kalau sudah selesai, lalu kita klik, terus kita ubah judul kita menggunakan huruf kapital hanya pada kata depan.
Kemudian setelah sudah mengubah judul penulisan dengan tepat, kita masuk ke Word dan pada reference masuk ke Mendeley. Kemudian masukkan jurnal citasinya. Setelah itu, pada bagian daftar pustaka, kita gunakan apa style. Kemudian masuk ke titik 3, lalu insert geography, continue. Nah, kemudian pada jurnal selanjutnya juga sama, insert citation. Kemudian Mendeley akan mengubah menjadi daftar pustaka dan citasinya. Kemudian jawaban diskusi soal 3, yang pertama ada jelaskan bagaimana memperbaiki judul artikel yang huruf kapital di daftar pustaka. Untuk memperbaiki judul artikel yang ditulis dengan huruf kapital di daftar pustaka, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah huruf kapital menjadi format penulis judul yang benar, yaitu dengan menggunakan huruf kapital hanya pada huruf pertama dari kata pertama judul, serta huruf pertama dari setiap kata penting lainnya, biasanya kata benda, kata sifat, dan kata kerja, dan kata keterangan, kata sambung, preposisi, dan artikel seperti dan, di, dengan, atau sebuah. Tidak perlu ditulis dengan huruf kapital kecuali mereka berada di awal judul. Setelah melakukan perubahan ini, pastikan format penulisan lainnya seperti italik untuk judul jurnal dan pengungkapan tanda baca sudah sesuai dengan aturan gaya penulisan yang diikuti, misalnya apa, MLA, atau Chicago. Hal ini penting agar daftar pustaka terlihat lebih rapi, profesional, dan sesuai dengan standar akademis. Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan parafrasa dan apa fungsinya, disertai contoh. Parafrase adalah teknik menyampaikan kembali suatu informasi atau ide dengan menggunakan kata-kata dan kalimat kita sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Tujuan utama dari parafrase adalah menghindari plagiarisme, membantu pembaca memahami informasi dengan lebih mudah, serta memperjelas untuk memperkaya suatu gagasan dengan gaya bahasa yang lebih sesuai dengan konteks kita. Cara melakukan parafrase yang pertama, baca dan pahami teks asli dengan baik, kemudian identifikasi poin-poin utama yang ingin diparafrasekan, lalu menggunakan sinonim atau ungkapan lain yang memiliki arti sama, namun hindari mengubah istilah teknis atau istilah yang penting, dan kemudian ubah susun kalimat menjadi lebih sederhana dan sesuai dengan gaya penulisan kita sendiri. Dan terakhir, pemeriksa kembali untuk memastikan makna asli tidak berubah. Fungsinya menghindari plagiarisme. Dengan parafrase kita tidak sekedar menyalin teks asli sehingga hasil tulisan kita lebih orisinal. Lalu kemudian menyederhanakan informasi. Parafrase membantu menyampaikan ide yang rumit dengan bahasa yang lebih sederhana. Lalu mengintegrasi sumber ke dalam tulisan. Parafrase memungkinkan kita menggunakan informasi dari berbagai sumber tanpa harus mengutip terlalu banyak teks langsung. Dan terakhir, mendalami pemahaman. Ketika kita melakukan parafrase, kita perlu memahami sepenuhnya apa yang kita baca, sehingga pengetahuan kita tentang topik tersebut meningkat. Contoh parafrase, teks aslinya, pengelolaan keuangan daerah meliputi rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengantusiasan, hingga pengawasan keuangan, namun tidak semua aspek ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan kemudian hasil dari parafrasenya, proses pengelolaan keuangan di tingkat daerah mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan, pencatatan, hingga pengawasan. Meskipun begitu, tidak semua bagian dari proses tersebut memiliki dampak besar terhadap kualitas laporan keuangan. Sekian presentasi dari tugas saya. Saya ucapkan terima kasih.